Halo, selamat pagi Wilujeng Enjing. Bagaimana kabar Anda pagi ini? Saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Rusdi Maulana. Dan berikut 3 berita utama pagi ini. Seorang pria tewas dalam kolam ikan depan villa peristirahatan miliknya di Desa Margasari, Kabupaten Purwakarta. Antrean warga berburu minyak goreng murah masih tampak di minimarket Kota Cimahi. Jelang perayaan Imlek, perajin kue keranjang di Kabupaten Bogor kebanjiran pesanan. Kita ke informasi pertama pagi ini, seorang pria terbujur kaku dalam kolam ikan depan villa peristirahatan miliknya di Desa Margasari, Kabupaten Purwakarta. Korban diduga tewas tersengat listrik. Eis Rohaiti tidak kuasa menahan tangis saat menemukan sang suami Darmawan Susanto terbujur kaku dalam kolam ikan depan villa peristirahatan miliknya di Desa Margasari, Kabupaten Purwakarta. Dari pemeriksaan polisi, terdapat kabel listrik yang melilit di lengan korban dan tersambung mesin pompa air. Korban diduga tewas tersengat listrik saat memperbaiki mesin pompa air. Pada tubuh korban tidak ada bekas tanda kekerasan. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Bayu Asih Purwakarta guna penyelidikan lebih lanjut. Ya, waspada pencabulan. Seorang karyawan pabrik teh di Garut tega mencabuli anak berusia 9 tahun. Pria lanjut usia ini hanya bisa tertunduk malu saat digiring petugas Polres Garut. Pelaku ditangkap karena mencabuli anak usia 9 tahun di Desa Dayah Manggun, Kecamatan Cilawu. Karyawan pabrik teh ini merayu korban dengan pemberian uang jajan. Saat melakukan aksi bejatnya, pegawai pabrik teh lain berhasil memergoki pelaku. Dari penangkapan pelaku, polisi menyita pakaian korban dan 1 karung yang digunakan pelaku sebagai tikar saat berbuat asusila. Pelaku terancam 15 tahun penjara. Sementara di Tasikmalaya, seorang pria lanjut usia atau lansia tega mencabuli tetangganya yang berumur 4 tahun. Tersangka mengaku berbuat asusila karena kilaf sang istri sedang sakit sehingga tidak mampu melayaninya. Pelaku masuk rumah korban pada malam hari. Saat itu, korban dan orang tuanya sedang tertidur. Korban yang ketakutan pun berteriak dan langsung dipergoki ibunya yang terbangun. Ibu korban melaporkan upaya pencabulan ini kepada polisi. Kita ke informasi lain, pelaku pencurian motor dibebaskan setelah mendapat restoratif justice di kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Korban juga sudah memaafkan pelaku. Pelepasan baju tahanan jadi penanda kebebasan Agus Mustafa, seorang pelaku pencurian motor. Agus kemudian bersimpuh di kaki ibunya dan korban. Agus Mustafa dibebaskan dari segala tuntutan setelah Kejaksaan Negeri Cimahi mengajukan penyelesaian kasus dengan jalan damai menggunakan mekanisme keadilan restoratif kepada Jaksa Agung. Surat keputusan pembebasan menggunakan keadilan restoratif dibacakan Kepala Kejaksaan Negeri Cimahi di kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Keadilan restoratif diberikan atas dasar pemberian maaf dari korban, kerugian korban dikembalikan, tindakan kejahatan yang dilakukan termasuk pidana dengan ancaman hukuman di bawah 5 tahun, serta nilai kerugian di bawah 2,5 juta rupiah. Pembebasan Agus disaksikan oleh Jaksa Agung. Dan syaratnya sudah disampaikan, yang pertama adalah bahwa orang itu baru melakukan yang pertama kali. Kemudian tuntutan ancaman hukumannya adalah 5 tahun dan kerugiannya tidak lebih dari 2,5 juta. Tapi untuk teman-teman ketahui, itu akan kembangkan tidak hanya terpaku pada 2,5 juta aja, tetapi adalah bahwa nanti di dalam pelaksanaannya dapat menyeimbangkan rasa adil di masyarakat, itu aja. Agus menyesali perbuatannya mencuri motor sang majikan.
Hal itu ia lakukan karena kalut setelah bercerai dengan sang istri. Sepeda motor ia bawa dari Cipatat, Kabupaten Bandung Barat ke Bantar Gebang, Bekasi untuk menenangkan diri. Saat kehabisan uang di Bekasi, Agus lalu menggadaikan sepeda motor milik majikannya itu kepada seorang pemulung seharga Rp1 juta. Ya itu, saya nggak akan mengulanginya lagi. Jadi pelajaran ya. Oke. Kan nyesel nggak? Nyesel banget Pak. Selama Januari 2022, Kejaksaan Agung telah membebaskan 53 orang tersangka menggunakan keadilan restoratif atau restoratif justice. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Polisi menggerebek ruko yang menjadi tempat pembuatan obat ilegal di Kabupaten Bogor. Jutaan butir obat tidak layak edar seharga miliaran rupiah beserta bahan baku berhasil disita. Sebuah ruko yang menjadi tempat pembuatan obat keras ilegal di Jalan Raya Cikaret, Kabupaten Bogor, digerebek aparat Direktorat Narkoba Bareskrim Polri bersama Polda Jawa Barat. Dari lokasi penggerebekan, polisi menyita jutaan butir obat tidak layak edar, ribuan kilogram bahan baku, dan sejumlah peralatan produksi. Polisi juga menangkap 3 orang tersangka dengan peran berbeda, yaitu sebagai peracik bahan baku obat-obatan, teknisi mesin produksi, serta pengemas obat-obatan. Hingga kini polisi masih memburu pemilik rumah produksi obat-obatan ilegal tersebut. Untuk yang lain, kita akan kembangkan seandainya di dalam proses penyidikan nanti kita temukan alat bukti, maka status yang lain akan kita status hukumnya akan kita tingkatkan menjadi tersangka, seperti 3 tersangka sebelumnya. Jika terbukti bersalah, para tersangka dijerat Undang-Undang tentang Kesehatan dengan ancaman 15 tahun penjara. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Kita simak informasi lain. Seorang mantan guru honorer membakar sekolah tempatnya dulu mengajar. Tindakan nekat pria lanjut usia ini dipicu sakit hati karena gaji yang tidak kunjung dibayar selama 3 tahun. Pria lanjut usia mantan guru honorer di Kabupaten Garut ini harus melanjutkan sisa hidupnya di balik jeruji besi karena membakar ruangan sekolah tempatnya dulu bekerja. Tersangka tidak bisa mengelak karena perbuatannya pada tanggal 14 Januari 2022 lalu itu terekam CCTV di depan sekolah. Ruang guru dan sejumlah dokumen penting terbakar. 1 pekan berselang, polisi menangkap pelaku. Perbuatan itu dipicu sakit hati karena gajinya saat bekerja sebagai guru selama 3 tahun tidak kunjung dibayar. Didasari dengan rasa sakit hati bahwa tersangka yang berinisial MA ini, gitu kan, pernah tidak diberikan haknya sebagai tenaga honorer di periode 96 sampai 98. Selain menangkap tersangka, polisi menyita barang bukti bahan bakar minyak, korek, dan peralatan komputer. Tersangka dijerat pasal perusakan fasilitas negara secara sengaja dengan ancaman 12 tahun penjara. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut.